Ini lucu banget nih, ini kan habis jadi pembalap Ducati dia pindah ke Aprilia sebagai pembalap penguji. Dia tuh membantu pengembangan motor yang akhirnya solid sekarang gitu, yang dipakai sama para anak-anak muda Ducati sekarang dari tim satelitnya. Tapi bedanya Alex sama Dovi ini, Alex nih gacornya pas mau umur-umur tua gitu. Dovi yang lain pada muda, si Alex ini pas mau tua dia baru gacor nih kan. Tapi kok dia pas udah di comeback lagi ke Yamaha kok dia begitu? Apa karena memang dia memang dia merasa cintanya sama Ducati atau gimana nih sampai akhirnya udahlah kayaknya kalau Yamaha nggak bisa comeback lagi, udah nggak mau nerusin nih sampai akhir musim. Halo Bola Sporter, apa kabar? Selamat berjumpa sama saya Delia Muskasari dan rekan saya Hussein. Nah sekarang kita berdua mau membahas serba-serbi MotoGP. Nah sekarang kita nggak bahas soal MotoGP yang nanti mau digelar ya, tapi kita fokusnya bahas soal Andrea Dovizioso. Nah Andrea Dovizioso rencananya nih katanya dia bilang mau pensiun setelah MotoGP San Marino. Jadi sayang banget ya belum selesai MotoGP 2022 dia udah pensiun. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sebenarnya lebih kayak pengen kilas balik nih gimana kiprah Andrea Dovizioso dari awal dia pertama kenal balapan yang masih kelas-kelas bawah sampai akhirnya dia di MotoGP di tim RNF ini. Gimana nih Hussein, pas pertama-tama denger nih Andrea Dovizioso atau alias Dovi panggilannya mau pensiun nih setelah MotoGP San Marino, gimana nih Hussein ngelihat Andrea Dovizioso, apakah karena dia lagi putus asa atau bagaimana nih? Oke, kita lihat dulu ya dari segi usia ya. Ini kan Andrea Dovizioso ini kan pembalap yang paling tertua sekarang di MotoGP dengan umur mencapai 30 tahun ya. Sebelumnya kan Rossi pensiun di tahun lalu pada umur 42 tahun ya. Itu kan usia yang sebenarnya terbilang ya harusnya pensiun gitu, karena nggak dipungkiri umur segitu Rossi emang udah nggak jago lagi kan, sama kayak Dovizioso sekarang. Dia tuh walaupun kemarin tahun lalu sempat cuti dan sekarang ikut lagi balapan dengan tim Yamaha, ternyata kemampuannya ya nggak sama lagi gitu. Karena kalau kita lihat dari kiprahnya sendiri di waktu usia muda, dia kan pernah jadi juara dunia ya di kelas CC 125 pada tahun 2004 ya. Itu setelah 3 tahun di CC 125, lalu kiprah terbesarnya itu di MotoGP sendiri gitu. Di kelas Paraja Dovizioso itu dari tahun 2017 sampai 19 baru jadi runner up ya. Runner up ya meskipun nggak bisa jadi juara, tapi seenggaknya bisa jadi catatan penting bahwa saat itu di 3 tahun itu banyak ya pembalap yang lebih tenar ya daripada Dovizioso, seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez ya kan. Tapi ternyata seorang underdog Dovizioso bisa mengungguli seperti Dani Pedrosa, Rossi dan Lorenzo tadi gitu, bahwa dia bisa bersaing ketat sama Marc Marquez ya di 3 tahun itu ya. Berarti kan Sayangnya jadi runner up mulu ya. iya, berarti kan ini kan nggak dipungkiri saat itu ya masih bagus banget, apalagi Desmos edisi itu kan Dovi juga udah bergabung sejak tahun 2013 ya. Jadi selama itu pun ya prosesnya panjang gitu untuk jadi nembus barisan depan ya. Dia tuh membantu pengembangan motor yang akhirnya solid sekarang gitu, yang dipakai sama para anak-anak muda Ducati sekarang dari tim satelitnya, Prima Pramac Racing, Gresini, sampai Ducati Lenovo timnya sendiri, sampai timnya Rossi ya, si Manviar 46 pun juga menggunakan Desmos edisi yang lama tapi yang sudah kompetitif gitu. Buktinya yang dulu kan motornya Manviar itu kan dipakai Reale Aventia kan, sekarang dipakai ke Prima Pramac Racing sama timnya Gresini. Alhasil mereka tetap kompetitif, itu hasil buah tangan dari Dovi sendiri. Ini kan nggak bisa dipungkiri gitu bahwa Dovi yang pensiunnya nggak biasa ya, nggak sampai akhir musim di GP Valencia yang terakhir ya Mbak ya. Di GP Valencia ternyata punya jasa besar gitu bagi Ducati. Cuman kan pas penghujung 2020 setelah dia lepas kontrak kan banyak masalah tuh ya, dari mulai pembayaran kan, waktu itu kan juga desas-desusnya Dovi nggak terima karena gaji yang nggak sesuai kan. Waktu itu Ducati beralasan karena masalah pandemi, masalah ekonomi, akhirnya harus nurunin gaji ya. Dovi nggak mau. Tahu alasan itulah ya, mungkin terlepas dari isu itu ya, itu keputusan masing-masing ya. Tapi sayangnya setelah dia keluar Ducati, dia cuti tuh ya kan Mbak ya. Dia cuti hampir setahun nggak ya, nggak nyampe ya. Nggak nyampe ya, mungkin sekitar
6 atau 8 bulan lah ya. Hampir 6 bulan dia gabung ke tim Aprilia tapi sebagai pembalap penguji. Ini lucu banget nih, ini kan habis jadi pembalap Ducati dia pindah ke Aprilia sebagai pembalap penguji. Terus akhirnya waktu itu dia setelah menepi dari Ducati nggak ada niatan buat jadi pembalap lagi gitu. Pokoknya nggak tahu, pokoknya pengen jadi iseng-iseng aja gitu jadi pembalap penguji. Nyatanya tawaran dari Aprilia waktu itu untuk mengangkat Dovi sebagai pembalap ditolak sama Dovi. Tak kenapa tuh ya kan. Akhirnya tapi dia malah terima tim Yamaha ya. Tim Yamaha punya Razlan Razali ya yang dulunya Petronas kan, sekarang jadi With You ya. RNF. Iya, sponsor baru Petronas Hengkang ganti With You Yamaha RNF. Tapi nyatanya di Yamaha RNF ini Dovi nggak berkembang ya. Dari beberapa balapan tahun ini ya pencapaian Dovi itu finish ke-11 di Portugal ya. Itu kan berarti dari udah 13 balapan finishnya ke-11 gitu di Portugal. Berarti selama ini dia belum bisa bersaing di 5 besar ataupun mendapatkan podium. Iya. Itu sangat disayangkan banget ya Mbak. Apalagi sekarang juga di klasemen terpuruk ya di peringkat 21 kalau nggak salah dengan 11 poin ya. Itu bersama-sama rekannya juga sih Darren Binder yang di bulan Moto3 terjebak di bawah gitu. Sebenarnya banyak pembalap rookie juga yang terjebak di bawah ya. Nah, seperti Raul Fernandez, Remy Gardner, tuh terjebak di bawah tuh. Sama Marco Bezzecchi dan sebagainya tuh terjebak di klasemen bawah, belum menunjukkan sih karena emang tahun pertama sih kita emang nggak bisa dipungkiri. Tapi yang tahun pertama yang kedepak kan Raul Fernandez ya, karena kan hengkang ke Aprilia ya. Oke, balik lagi ke Dovi, berarti sekarang dengan perginya Dovi berarti pembalap tertua saat ini di MotoGP penerusnya tuh Alex ya. Iya. Alex ini kan umurnya sekarang 33 ya. Jadi apalagi dia baru perpanjangan kontrak dengan Aprilia 2 tahun. Jadi masih ada 2 tahun lagi 35. Ya. Tapi bedanya Alex sama Dovi ini, Alex nih gacornya pas mau umur-umur tua gitu. Dovi yang lain pada muda, si Alex ini pas mau tua dia baru gacor nih kan udah bersaing juga di kejuaraan di peringkat kedua gitu. Jadi mungkin pelajaran penting ya kan emang untuk mengembangkan motor itu kan nggak secepat yang kita kira. Dovi aja butuh hampir 7 tahun ya untuk mengembangkan Desmos edisi. Alex sekarang juga mengembangkan motor Aprilianya untuk menjadi kompetitif seperti saat ini kan, dibantu sama Viñales yang sekarang juga bergabung di Aprilia pada tahun ini bergabung penuh ya kan, tahun lalu kan belum full seutuhnya. Sekarang udah penuh. Makanya Alex dan Viñales sih diproyeksikan bakal terus bisa bersaing nih ke depan nih, bukan hanya di tahun ini ya, pada tahun depan juga. Walaupun sebenarnya komposisi pembalap Ducati itu bakal lebih mantap lagi karena kan dia kecepatan tingginya tuh lebih unggul daripada motor lain kayak gitu sih. Kalau Dovi kan kalau dilihat secara umum kan tipe pembalap yang kalem ya, maksudnya dia jarang ada masalah. Waktu pas zaman rivalitas ada Rossi, ada Lorenzo, terus ada Marquez itu kan waktu yang pas kejadian yang 2015 itu kan Dovi tuh tidak terlihat memihak dengan siapapun. Nah terus kalau menurut Hussein nih kan dia dulu biasanya kan sering masuk dalam tim pembalap underdog gitu, tidak diunggulkan. Terus akhirnya dia dengan proses yang lama di Ducati dia akhirnya bisa masuk papan atas, terus bisa jadi runner up. Nah itu terus sekarang kan akhirnya dia pas udah masuk RNF With You itu dia udah mulai merasa putus asa nih sampai akhirnya milih pensiun. Nah kenapa sih, faktor apa sih yang bikin dia akhirnya jadi bener-bener angkat tangan gitu, padahal kan sebenarnya dia juga memulai balapan itu kan waktu pas di MotoGP juga sering nggak diunggulin, terus juga tidak diperhitungkan lah di papan atas, tapi dia kan nggak menyerah. Tapi kok dia pas udah di comeback lagi ke Yamaha kok dia begitu, apa karena memang dia memang dia merasa cintanya sama Ducati atau gimana nih sampai akhirnya udahlah kayaknya kalau Yamaha nggak bisa comeback lagi, udah nggak mau nerusin nih sampai akhir musim. Nah, feeling saya juga emang begitu Mbak, dia tuh pindah ke Yamaha tuh setengah hati ya menurut saya, karena kan dia tuh sebenarnya masih berharap Ducati, cuman karena masalah gaji akhirnya lepas pun juga dengan setengah hati, diam-diam pindah ke Aprilia sebagai pembalap penguji. Akhirnya malah nolak Aprilia, ngambil kesempatan ke Yamaha. Yamaha yang sedang carut marut ya dari sisi motornya. Pengembangan motor Yamaha kan juga disoroti sama pembalapnya ya, Quartararo sama Morbidelli ya.
Nah itu kan mereka bilang dari motor pabrikan aja bahwa masalahnya banyak gitu, gimana jatah buat tim satelit gitu kan. Nah ini kan sebenarnya Dovi yang biasa pakai Desmo CDC diganti ke Yamaha kan agak kesulitan gitu, gimana untuk ngatur kecepatan, untuk ngatur di tikungan gitu kan. Sebagai pembalap sekarang pemimpin kejuaraan aja, Quartararo itu keluhannya dia tuh paling sulit ngelakuin overtaking gitu. Padahal kalau kita lihat dia di tikungan jago banget gitu. Nah, Dovizioso juga begitu gitu. Dia ngeluhnya di overtaking gitu. Tapi dia nggak bisa melesat kayak Quartararo gitu. Emang kan dari teknik balap Quartararo lebih unggul gitu. Ibaratnya walaupun motornya jelek apapun, kalau Quartararo-nya jago gitu buat ngendaliin motornya itu ya semua tuh bisa aja gitu. Dia ya misalnya dari jauh udah tahu gitu ngeremnya di mana, terus ngelepas gasnya gimana pas keluar tikungan buat ngadepin kekuatan dari Desmo CDC gitu kan yang tumpul di tikungan. Tapi kalau di jalan keluar ya Yamaha kalah itu kan karena lebih gas banget gitu kan. Nah untuk dari kata Mbak Del sebenarnya faktornya apa sih? Nah itu faktor motor sih Mbak salah satunya gitu. Yang kedua juga emang karena pengen tahu gitu sebenarnya kemampuan dia di usia 36 tahun ini sebenarnya masih bisa nggak sih bersaing dengan tim lain gitu, apalagi sekarang kan tipe-tipe pembalapnya tipe-tipe cepat gitu ya. Iya, tipe-tipe cepat dan lebih agresif Iya, benar. Iya. Pembalap sekarang kan yang diakui salah satu pembalap Ducati saat ini Jack Miller ya, walaupun nanti tahun depan bakal pindah. Jack Miller aja bilang kalau Enea dengan postur tubuhnya yang kecil malah lebih diuntungkan gitu untuk naik motor MotoGP yang gede. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan tubuhnya kecil ngumpet di dalam motornya itu sendiri. Jadi kayak hambatan anginnya tuh nggak kena gitu, nggak kayak orang-orang bertubuh besar gitu. Kendalanya atau di kaki. Nah itu kayak gitu. Makanya kan kadang ada faktor tubuh juga yang menurut orang tuh wah lu pendek-pendek tapi jago banget bisa ngendalin motor. Nah, kayak Pedrosa juga ya, dengan Pedrosa. postur yang mungil. Kan sebenarnya kan banyak gitu. Tapi kalau lihat mungkin Itali Enea pendek ya, tapi Dovi kan tinggi ya, Dovi lumayan tinggi ya. Sedang lah ya. Iya sedang. Tapi nggak tahu sih sekitar pembalap tinggi semana. Tapi kalau kita lihat kan Dovi ini faktornya kan dia pengen coba kan untuk setahun ini dia pengen lihat nih kalau hasilnya bagus pun bisa bersaing di podium. Saya yakin juga dia ngelanjutin tuh Mbak. Saya yakin ya. Karena kan dia juga mau nggak mau nggak punya pilihan ya, waktu itu juga nggak ada tawaran dari tim lain buat soal jadi pembalap di kelas utama kan. Dia kan waktu itu kan tawarannya nggak mau kemana-mana selain ke MotoGP lagi. Iya kan, malah baru sekarang kan setelah nggak kompetitif di MotoGP dia cuma bilang setelah pensiun saya bakal ke balapan motocross. Itu kan berarti karena memang dari awalnya dia memang dari motocross kan, dari kecilnya. Tapi agak lucu juga kan, dulu nggak mau kemana-mana tetap di MotoGP, tapi sekarang akhirnya ya luluh juga gitu karena ternyata ya udah bukan lo lagi waktunya gitu kan, waktunya buat pembalap lain. Para pembalap Ducati saat ini kayak Jack Miller, Bagnaia dan lain-lainnya gitu, pembalap-pembalap muda yang udah cetak prestasi kayak Enea Bastianini di tahun keduanya setelah di Reale sama Gresini Racing udah cetak kemenangan kan di tahun keduanya. Ini kan prestasi, walaupun Jorge Martin di Prima Pramac Racing tahun pertama jadi rookie terbaik, tahun kedua pun sekarang ya masih kompetitif, cuman kan dia kan nggak bisa bertarung di depan secara konsisten itu kan karena faktor cedera ya. Nggak tahu kenapa nih atlet pembalap kalau udah cedera tuh susah banget ya bertarung di depan. Contohnya kan selain Jorge Martin kan Alex Rins ya. Nah ya, tapi bedanya nih pembalap yang bisa bersaing di depan tanpa kendala cedera tuh Marc Marquez doang nih hebatnya gitu kan. Nih terlepas dari bahas tapi faktor cedera. Iya, dia tuh emang aneh banget waktu tahun lalu aja dia baru cedera lengan tangan kanan kan, masih operasi ketiga. Itu dia menang kan di Sachsenring. Lagi hujan-hujan. Itu kan berarti wah, jago banget gitu. Tapi masalahnya sama. Maksudnya Honda yang bermasalah di motor, Yamaha di motor, Ducati yang sedang naik daun. Cuman kan itu hasil tangan Dovizioso itu sendiri sih, Mbak. Tapi kalau udah ada kabar belum sih kalau nanti pas dia jelang pensiun tuh mungkin ada seremonial nyiapin apa itu ada nggak kan? Biasanya kalau Rossi tuh kayak kemarin pensiun udah mau nyiapin kayak tanda-tanda khasnya dia deh warna kuning lah penonton kalau di kayak Dovi kayaknya belum ada rame-rame untuk seremonial belum ada ya kabar ya. Tapi dia sih lucunya kan udah ngeluarin pernyataan tuh Mbak, kalau saya pensiun pengen di rumah kan di San Marino, udah nggak mau nyelesain musim ini sampai akhir, maunya pensiun semena-mena dia di San Marino di rumahnya sendiri gitu ya. Klaimnya dia sih pengen bikin pesta yang megah gitu, terlepas dari apapun hasilnya. Jadi tuh ini kayaknya balapan terakhir yang tidak dipikirkan soal hasil gitu, tapi soal
perayaan terakhirnya aja. Tapi soal perayaan terakhirnya nggak tahu ya. Kalau Dovi ini kan identik dengan warna apapun, kita juga nggak tahu ya. Apakah warna merah yang dengan mirip Ducati kan nggak tahu. Apakah pakai apa nomor 04 dari tribun dengan warna merah? Kayaknya nggak mungkin ya kan udah mirip Ducati. Mungkin warna RNF apa sih hitam ya? Kita belum tahu ya, kebayang ya akan kayak gimana nih penggemar-penggemar di sana. Udah balapan terakhir tapi Atau Rossi bakal datang karena sesama mungkin ya rekan pembalap Italia. senegara. Mungkin sih datang kali ya, karena kan sesama rekannya dulu ya pesaingnya. Tapi kan kita nggak tahu ya, berharapnya apa sih ya dari Dovi ini bisa menampilkan yang terbaik ya di balapan terakhirnya. Iya, karena kan kita tahu ya RNF sendiri sebenarnya di awal musim ini kan harapannya kepada Dovi bisa bimbing Darren Binder gitu buat jadi kompetitif di balapan ini. Tapi kan ternyata selama balapan ini hasilnya yang nggak jauh berbeda gitu antara Dovizioso sama si Darren Binder gitu. Ya kenyataannya kecewanya sebenarnya lebih banyak ke bosnya ya kayak gitu. Apalagi Razlan juga pernah ngomong kan kecewa banget soal penampilan Dovizioso, tapi dia juga nggak menampik masalahnya ini bukan hanya di pembalap tapi di motornya juga. Gitu, Mbak. Karena penyesuaian juga kan sponsor, jadi Dovi itu kalau itu masuk pertama itu karena tawar-menawar dari WIT itu kan perusahaan keuangan dari Italia. Jadi dia memang pengen ada daya tawarnya yang masuk tuh pembalap Italia, dan akhirnya yang bisa masuk ya yang Dovi. mungkin yang terhitung Dovi, jadi yang legenda yang bisa nanti ngangkat yang muda. Tapi karena situasi gini Dovi nggak bisa kompetitif ya, akhirnya jadi dari pihak RNF-nya juga nggak apa ya, tidak memojokkan atau tidak menyalahkan, dan dari Dovi-nya juga udah menyerah karena memang dia mungkin udah merasakan jatuh bangunnya di Ducati. Jadi pas udah di titik ini, udah umur ini kayaknya dia udah lelah mungkin ya untuk memulai dari awal lagi, untuk mengembangkan motor yang memang masih tim satelit yang masih banyak peralihan dari kemarin dari Petronas terus sekarang akhirnya ini. Iya. Mungkin ada ya, mungkin kita bahas soal Dovi itu aja, nanti akan selanjutnya kita bisa lihat lagi ya di balapan nanti di seri balap MotoGP San Marino nanti mulai 2 sampai 4 September. Nah, bagi bola sporter yang ingin tahu perkembangan tentang Dovi, terus juga pengen tahu nih balapan MotoGP San Marino seperti apa, performanya dia seperti apa, jangan lupa simak dan saksikan berita-berita terbaru MotoGP dan Olimpik dan macam-macam olahraga lainnya di YouTube bolasport.com. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, juga jangan lupa pantau juga ada di Twitter, ada di Instagram. Nah, saya Delia Muskasari dan rekan saya Hussein. Sampai jumpa lagi, kita bahas-bahas di serba-serbi MotoGP dan juga di analisis Olimpik. Sampai jumpa.